Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk sektor finance. Ada Big Bank, pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, dan keenam BDMN. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada BBNI yang hari Rabu kemarin ditutup terkoreksi 0,89% ke harga 5.525. Kalau dilihat dari transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBNI memang lagi didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBNI kalau ditarik garisnya ini menyentuh lagi ya, tapi mantul. Kalau saya lihat memang BBNI masih sangat berpotensi ke bawah ke 5.330, kecuali di hari Senin atau Selasa BBNI bisa kembali lagi ke atas EMA 200-nya, menguji resisten Pauling wedge-nya ini ya di area 5.380, dan bagusnya lagi kalau BBNI ini bisa breakout dari 5.880 sampai 5.900 ini. Jadi potensi aman selama BBNI masih di bawah EMA 200-nya, BBNI masih berpotensi ke 5.330, itu terdekatnya ya. Kalau tetap di breakdown, siap-siap BBNI bisa sampai bawah ya, karena ada gap di 5.140 dan di 4.970. Jadi sekarang memang BBNI harganya murah, tapi kalau untuk trading harga sekarang tanggung ya, mending wait and see aja dulu. Kalaupun untuk investasi, coba cicil. Jadi 3 kali cicil. Untuk skenario BBNI ini 3 kali cicil ya kalau saya lihat. Kalau Bapak Ibu mau beli di harga sekarang ya boleh beli dulu, nanti tambah di 5.300. Skenario terburuknya Bapak Ibu tambah di 5.000 sampai 5.100 ini. Jadi kemungkinan 3 kali cicilan untuk disimpan sampai akhir tahun dengan potensi arah BBNI akhir tahun. Kalau breakdown ya, kalau breakdown sampai 5.000 ya mentok-mentok akhir tahun bisa sampai 6.700. Kalau dari harga sekarang potensi profit 20%, tapi kalau Bapak Ibu punya dari bawah lumayan 30% akhir tahun, sangat besar ya. Apalagi nggak pusing lihat market, tinggal cicil, tinggal pantau. Kalau BBNI ke bawah 5.300 tambah lagi, kalau skenario nya dia turun lagi ke 5.000 tinggal tambah dan tunggu BBRI untuk bergerak naik. Sepertinya seperti itu. Dengan skenario terburuknya memang 4.800 ini aja maksimal penurunannya. Kalau lebih dalam ya ISG juga akan crash lebih dalam. Jadi ya bisa aja, cuman kalau saya lihat kecil ya. Indikator MACD masih membentuk dead cross, barcode di bawah juga makin dalam, volume belum terlihat yang signifikan ya, terus turun, tekanan juga masih kuat untuk BBNI. Jadi potensinya masih ke bawah, mencari bottomnya. Apakah di 5.300 atau bottomnya bisa sampai 5.000. Jadi seperti itu untuk BBNI. Kita langsung saja ke saham kedua, ada BMRI yang di hari Rabu kemarin ditutup terkoreksi 1,25% ke harga 5.900. Kalau dilihat transaksi asing, BMRI malah terus dibeli asing ya. 3 hari minggu ini asing terus net buy dan nilainya makin membesar. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BMRI memang sedikit diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BMRI sudah breakdown lagi. Ini kita hapus. Dan arah selanjutnya karena tekanan masih kuat, volume makin membesar saat turun, potensi BMRI harusnya masih bisa lanjut ke bawah lagi, menguji resisten neckline cup and handle-nya ini di 5.755. Jadi ke sini arah BMRI, dan sekarang BMRI juga harganya murah. Potensi akhir tahun 7.400 saja ya ditargetkan. Kalau dikasih ke 8.000 itu bonus, tapi targetnya cuman 7.400. Upside-nya dari harga sekarang 26%, cukup ideal kalau disimpan ya. Sisa 7 bulan lagi akhir tahun, potensi profit 20% ya cukup besar. Dan apakah bisa untuk dimulai cicil ya? Kalau BMRI juga kalau saya lihat ya 3 kali cicil bisa masuk di harga 5.900. Dengan skenario terburuk kalau ke 5.700 bisa tambah sedikit
menunggu konfirmasi. Kalau konfirmasi dia bertahan di 5.800 ini bisa tambah, tapi kalau ternyata breakdown ya bisa tambah lagi di area 5.500 sampai 5.300 ini ya. Ini skenario terburuk BMRI ke 5.550. Ini skenario-nya untuk BMRI, dan juga BMRI masih murah. Kalau dilihat memang ini ada pola head and shoulder. Kalau sesuai teori dari neckline ke headnya, harusnya BMRI bisa turun sampai 5.000 ya. Mungkin aja, tapi kalau saya lihat ya kecil. Mentok-mentok BMRI ya ke ini aja, 5.400 sampai 5.365. Nah, kesini aja ya. Dia juga ada neckline di 5.365. Jadi seperti itu untuk BMRI. Yang trading wait and see aja dulu. Tunggu coba untuk buy on weakness BMRI kalau di 5.800. Kalau BMRI di area 5.800 coba spekulasi buy. Kalau Bapak Ibu yang tipe trading ya cut loss aja kalau turun dari 5.700. Tapi kalau Bapak Ibu yang nggak mau cut loss, mau nambah lagi ya bisa aja hold. Nanti skenario nya kalau BMRI terus turun, Bapak Ibu bisa tambah di 5.555 di area gapnya ini yang terbentuk di 26 Oktober 2020. Seperti itu untuk BMRI. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada BBRI yang hari Rabu kemarin ditutup juga terkoreksi 1,48% ke harga 3.990. Kalau dilihat transaksi asing, terlihat BBRI masih terus dijual asingnya. Selama 3 hari minggu ini asing terus net sell dan nilainya makin besar. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang BBRI didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBRI sekarang di area support dan juga BBRI di hari Rabu kemarin turun dengan membuat gap. Kalau saya lihat ya potensi besar BBRI bisa breakdown dari EMA 200-nya. Tapi bagus lagi kalau memang mampu bertahan dan minggu depan bisa kembali ke 4.120. Jadi untuk Bapak Ibu yang masih punya saham BBRI untuk disimpan sampai akhir tahun, kalau masih di harga 4.150 ya masih potensi cuan, karena target akhir tahun BBRI masih sama, akan menguji resistennya 4.950. Kalau Bapak Ibu yang belum punya bisa cicil untuk masuk BBRI. Cicilan pertama ya 3 kali cicil juga kalau saya lihat untuk BBRI ya bisa di 3.991. Nanti kalau ke area 3.800 ini bisa tambah dengan skenario terburuknya ke 3.400 untuk BBRI ya. Jadi 3 kali cicilan nih. Jaga-jaga aja ya, tapi semoga nggak sampai 3.400 ya. Mentok-mentok kalaupun harus menutup gap yang menganga ini saat 10 November 2020 ya ke 3.700, mungkin BBRI membuat ekor terus naik lagi ke 3.800, itu lebih bagus karena 3.800 ini adalah neckline rounding bottomnya nih ya. Jadi ya harusnya memang BBRI akan mempertahankan supportnya di 3.800. Kalaupun harus breakdown mungkin 2-3 candle di bawah untuk skenario menutup gap ini di 11 November terus naik lagi, bisa seperti itu ya. Sebagai trader ataupun sebagai semi investor ya harus punya strategi bagaimana untuk mendapatkan nilai average yang bagus untuk kalau BBRI kembali ke atas, ke harga atas, bisa profit lebih besar atau profit maksimal. Seperti itu untuk BBRI. Kalau dilihat dari indikator MACD, garis biru berdempetan di area oversold. Bar chart di atas 0 masih terbentuk tapi tipis, volume meningkat. Jadi ya potensi BBRI sepertinya masih bisa ke bawah. Seperti itu untuk BBRI. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada BBCA yang di hari Rabu kemarin ditutup naik 0,93% ke harga 32.400. Kalau dilihat transaksi asing, BBCA terus di net buy asing.
Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBCA biasa aja ya, antara distribusi dan akumulasi nggak terlihat yang signifikan. Kita langsung saja ke technical-nya. Secara technical, BBCA cukup bagus, masih membentuk pola rising wedge ya, dan juga BBCA masih mempertahankan EMA 200-nya dan volume meningkat. Jadi potensi BBCA kemungkinan minggu depan malah bisa uji resistennya di 32.900 ini, dan bagusnya lagi kalau bisa confirm breakout dari resistennya 32.900 ini. Masih perlu hati-hati juga untuk BBCA yang punya dari bawah, apalagi beri di 30.000 sekarang sudah floating profit ya. Ini lumayan 6% di saham Big Bank BCA itu cukup besar. Kalau mencari 10% ya agak susah di saham BBCA ya, karena pergerakannya memang agak sempit, jadi profitnya juga nggak lebar hari-harinya. Jadi seperti itu untuk BBCA. Dan BBCA kalau ternyata hari Senin malah koreksi dan breakdown EMA 200-nya ya, BBCA akan ke 31.100-nya ini, dan kemungkinan ini akan dijaga oleh BBCA. Jadi seperti itu untuk BBCA. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada BBTN yang hari Rabu kemarin ditutup terkoreksi tipis 0,6% ke harga 1.630. Kalau dilihat transaksi asing, 3 hari minggu ini asing terus net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBTN biasa aja ya, antara akumulasi dan distribusi nggak terlihat yang signifikan perbedaannya. Kita langsung saja ke technical-nya. BBTN masih bagus karena BBTN masih mampu mempertahankan EMA 200-nya dan support yang ditarik garis di 1.600. Kalaupun Bapak Ibu yang mau spekulasi buy, ya boleh-boleh aja. Cuman harus disiplin cut loss ya. Cut loss saja misalnya kalau turun dari 1.600 nih, Bapak Ibu bisa cut loss-nya di 1.550, target profit 1.700, sekitar 5%. Jadi risk reward-nya masuk. Rewardnya 5,36%, cut loss-nya di sekitaran 4,5%, ya 1:1. Masih ideal di market seperti ini, cukup bagus. Karena kalau mencari risk reward 1:2 ya, untuk ke atas ini BBTN itu perlu waktu. Kecil kemungkinan dalam 1 minggu. Kalau dalam 1 minggu Bapak Ibu lebih baik take profit yang di atas ini aja. Ini kan potensi kalau dalam 1 minggu ya bisa untuk BBTN dapat sekitar 5%. Tapi disesuaikan aja ya, yang mana bagusnya, yang mana Bapak Ibu yang cocok strategi dengan profil resikonya masing-masing. Jadi seperti itu untuk BBTN. Indikator MACD masih membentuk golden cross. Histogram di atas 0 juga terbentuk. Volume saat koreksi biasa aja ya. Ini dan juga BBTN di hari Rabu membuat candle hammer. Jadi potensinya harusnya bagus kalau hari Senin minimal BBTN bisa membuat candle hijau dan tutup di atas 1.650. Minim 1.650. Seperti itu untuk BBTN. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada BDMN yang di hari Rabu kemarin ditutup di harga 2.570 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing terus net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BDMN diakumulasi. Kita langsung saja ke technical-nya. Secara technical, BDMN cukup bagus karena BDMN masih bergerak di atas supportnya 2.500. Kalau dilihat dari volume yang lumayan dan masih membentuk inside bar ya, karena di dalam candle merah 2 hari sebelumnya atau hari Senin. Bagusnya BDMN ini kalau di hari Senin bisa minimal tutup di atas 2.600, di harga 2.600. Jadi potensi arah untuk BDMN bisa menguji resistennya di 2.670. Potensi upside dari harga sekarang 3%, kalaupun cut loss 3%, jadi ya hampir sama ya, risk rewardnya 1:1. Kalau tertarik ya bisa juga spekulasi buy, tapi ini disclaimer on, silahkan, keputusan di tangan masing-masing karena resiko ditanggung masing-masing ya. Juga bisa diubah dan dimodifikasi trading plan saya, nggak harus sama, yang penting Bapak Ibu bisa cuan. Jadi seperti itu untuk BDMN. Indikator MACD masih membentuk golden cross, masih mengarah ke atas. Bar chart di atas 0 juga makin tinggi ya, semoga
minggu depan BDMN bisa sampai uji resistennya 2670. Seperti itu aja. Ya, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plannya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plannya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.